Setelah dalam video pertama saya sudah membuktikan dengan telak bahwa Dr. Sanihu Munir membuat dunia moralitas menjadi jungkir balik, karena bahkan setelah melakukan penipuan dia masih menuntut terima kasih sebagai balas jasa. Sekarang mari kita lanjutkan dengan poin yang kedua, ketika Dr. Sanihu Munir mencoba sendok patahnya yang berkarat itu dengan membantah argumen saya di dalam video berjudul Yesus hanya bagi Israel, jawaban bagi Muslims. Nah, sekadar mengingatkan, saya tidak akan mengulangi argumen itu secara detail di sini. Di dalam video itu saya argue bahwa progres misi penjangkauan yang dilakukan oleh Yesus seperti yang dicatat di dalam Injil Matius itu adalah pola progres misi yang terdapat di dalam Perjanjian Lama. Dengan kata lain, Matius mengikuti pola progres misi penjangkauan yang ada di dalam Perjanjian Lama yang dimulai dari Israel sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, saya menggunakan pendekatan biblical teologi biblika di dalam video tersebut, dan keutuhan atau akumulasi dari argumen itu secara utuh itu simply tidak bisa dibantah. Apa daya Dr. Sanihu Munir harus membawa dirinya ke garis depan, meskipun ia pada akhirnya harus menerima fakta bahwa pendekatan dan argumen saya di dalam video tersebut terlalu canggih untuk dicerna oleh Dr. Sanihu Munir. Itu sebabnya dia tidak membantah keutuhan argumen saya yang mencakup baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Malah sebaliknya dia sibuk mengoceh dengan klaim nyeleneh mengenai Matius pasal 28 ayat 19. Padahal argumen saya di dalam video itu tidak terutama terletak atas Matius pasal 28 ayat 19. Tapi oke, mari kita hargai upaya Dr. Sanihu Munir dengan mencermati klaim nyelenehnya mengenai Matius pasal 28 ayat 19. Hai saudara Deki, master dan doktor yang mendalami Perjanjian Baru. Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang Anda kutip ini adalah ayat palsu yang berada dalam kumpulan ayat-ayat palsu Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus tidak pernah mengucapkan pernyataan tersebut, Deki. Dan penulis Injil Matius juga tidak pernah menulis seperti itu, tidak pernah. Itu perbuatan gereja itu. Saudara Deki, ayat ini adalah ayat palsu ciptaan gereja yang diinspirasi oleh Paulus lama setelah Injil Matius selesai ditulis. Dan celakanya, Anda buta dan tidak tahu sama sekali bahwa ayat ini adalah palsu. Kok dikutip lagi? Palsu lah. Ini benar-benar menyedihkan, Deki. Ini adalah stupidity alias kegoblokan yang memalukan. Memalukan. Oke, jadi Anda sudah mendengar bahwa Matius pasal 28 ayat 19 adalah ayat palsu yang ditambahkan oleh gereja di kemudian hari atas pengaruh dari Paulus. Nah, memang Paulus yang harus selalu salah. Sungguh membosankan. Dr. Sanihu Munir, Anda tidak menyuap siapapun dengan menyodorkan sebuah sendok patah yang berkarat. Sebab semua kutipan yang Anda comot-comot dari sejumlah penulis sebagai pembuktian di dalam area ini adalah pembuktian yang invalid, yang tidak sah. Kenapa? Karena merupakan sebuah pengetahuan standar dan sudah umum diketahui. Sayang sekali bahkan pengetahuan umum saja Anda tidak tahu apa-apa. Bahwa ketika orang bicara tentang keaslian naskah, keaslian teks, maka ada dua jenis pembuktian yang digunakan. Yang pertama adalah pembuktian secara eksternal dan pembuktian secara internal. Nah, kedua jenis pembuktian itu harus dipertimbangkan secara akumulatif, baru orang boleh mengambil kesimpulan apakah teks spesifik ini asli atau tidak asli. Jadi Dr. Sanihu Munir pada langkah pertama langsung harus didiskualifikasi dari arena perdebatan karena dia tidak paham tentang jenis pembuktian di dalam area ini. Tapi oke, meskipun Dr. Sanihu Munir sudah harus pensiun sekarang, tapi saya bermurah hati. Jadi mari kita bahas dua jenis
jenis pembuktian itu untuk membuktikan kepada Anda sekalian bahwa tidak ada keraguan apapun mengenai keaslian Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Kita mulai dari jenis pembuktian yang pertama, yaitu pembuktian eksternal. Nah, untuk bukti eksternal, semua manuskrip Injil Matius memuat Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan ayat 20. Dengan kata lain, pada level manuskrip, bagian itu sama sekali tidak diragukan keasliannya. Tapi bukan hanya itu, sejumlah bapak gereja seperti Tertullianus, Hippolytus, Cyprianus, Thaumaturgus pun mengutip bagian itu. Tapi juga bukan hanya itu, sebuah naskah kuno yang ditulis kira-kira pada akhir abad pertama yang disebut dengan Didache pun mengutip bagian itu. Jadi pada level bukti eksternal, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu simply tidak ada keraguan apapun mengenai keasliannya. Nah, untuk jenis pembuktian yang kedua, ini yang paling saya suka karena saya baru saja mengajar eksegesis Perjanjian Baru dengan fokus kepada Injil Matius. Jadi saya bisa memperlihatkan banyak sekali bukti, tapi mari kita fokus hanya kepada dua bukti spesifik saja. Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, dalam silsilah Yesus dikaitkan dengan Daud sebagai Mesias, raja dari keturunan Daud, dan karena itu memiliki otoritas sebagai raja. Tapi bukan hanya dengan Daud, Yesus pun dihubungkan dengan Abraham. Nah, apa yang signifikan dengan Abraham di dalam Perjanjian Lama? Yang signifikan adalah janji bahwa Yahweh akan membuat keturunan Abraham menjadi sama banyaknya seperti pasir di laut dan bintang di langit, dan melalui keturunan Abraham berkat dari Yahweh akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Jadi raja dari keturunan Daud dan berkat bagi bangsa-bangsa melalui keturunan Abraham. Dan bukankah kedua tema itu yang digemakan kembali di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20? Yesus mengklaim otoritas di surga dan di bumi, kemudian mengutus para muridnya untuk menjadikan segala bangsa muridnya. Nah, itulah yang disebut dengan inklusio. Inklusio adalah istilah sastra di mana seorang penulis mulai dengan sebuah tema, kemudian menutup tulisannya dengan tema yang sama, dengan maksud mengapit seluruh tulisannya sehingga segala sesuatu in between itu dibaca dalam terang tema itu. Tapi bukan hanya itu, Matius juga membangun inklusio pada tema mengenai Immanuel, gelar yang digunakan bagi Yesus di dalam Matius pasal 1, Allah menyertai kita. Nah, arti dari gelar itu digemakan kembali melalui kata-kata Yesus di dalam pasal 28 ayat 20, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Nah, seperti yang tadi sudah saya kemukakan, saya bisa menambahkan banyak bukti yang lain untuk poin ini, tapi Anda sudah bisa melihat maksudnya, bahwa dari segi strategi desain interior dari Injil Matius atau strategi penulisan narasi Injil Matius, Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 itu harus ada karena membentuk inklusio yang mengapit seluruh tulisan atau seluruh narasi Injil Matius. Nah, sampai di sini akumulasi dari dua jenis pembuktian itu simply tidak menyisakan ruang apapun, celah apapun untuk perdebatan mengenai keaslian otentisitas dari Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Bagian itu mutlak original. Tetapi karena Dr. Sanihu Munir telah menyodorkan sendok patahnya yang berkarat, dan karena itu tidak menyisakan bagi kita pilihan selain menegaskan secara eksplisit implikasi dari argumen terdahulu saya dan juga di dalam video ini. Tapi sebelumnya mari kita saksikan beberapa klaim dari Dr. Sanihu Munir. Bahwa Yesus diutus Tuhan Allah sebagai Nabi dan bukan diutus sebagai Tuhan selain Allah. Injil Matius pasal 28 ayat 19 yang Anda kutip ini adalah ayat palsu yang berada dalam kumpulan ayat-ayat palsu Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yesus tidak pernah mengucapkan pernyataan tersebut, Deki. Dan penulis Injil Matius juga tidak pernah menulis seperti itu. Tidak pernah.
Itu perbuatan gereja itu. Saudara Deki, ayat ini adalah ayat palsu ciptaan gereja yang diinspirasi oleh Paulus. Kok dikutip lagi? Palsu lah. Nah, Dr. Sanihu Munir, klaim-klaim Anda mengenai Alkitab, mengenai Paulus, dan mengenai kekristenan itu terlalu lancang, minus pengetahuan, dan tidak ada buktinya. Jadi dengarkan baik-baik implikasi dari argumen terdahulu saya maupun di dalam video ini yang tidak Anda bantah dan saya yakin Anda tidak bisa membantahnya. Implikasinya adalah kalau argumen saya benar, argumen saya stand, maka secara teologis Islam, Quran, dan Muhammad tidak memiliki tempat apapun, secuil pun tidak memiliki tempat di dalam rencana dan karya keselamatan. Simply tidak dibutuhkan. Jadi akhirnya Dr. Sanihu Munir, Anda bukan hanya telah terbukti berkali-kali mengoceh secara lancang mengenai kekristenan, tetapi juga berdiri dan menggonggong di pohon yang salah sambil menyodorkan sebuah sendok patah yang berkarat. Dan by the way, untuk menghibur cicak-cicak di rumah Anda, silakan nyalakan speaker Anda supaya cicak-cicak itu dapat mentertawakan klaim berikut ini. Saya Ustaz Insan Mokoginta dan Masud lebih paham tentang kepalsuan dan kesesatan ajaran ketuhanan Kristen dibanding Anda.